Langkah pertama, ini saya sudah siapkan loyangnya dulu yang sudah saya lapisi dengan daun pisang. Selanjutnya di sini ada 4 buah nangka yang sudah saya potong kecil-kecil, sekitar 8 buah pisang kepok yang sebelumnya sudah dikukus dan dipotong kecil-kecil. Lalu ini disisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan panci, masukkan 1 bungkus tepung hungkui. Ini ukuran 95 gram ya teman-teman. Untuk mereknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu tambahkan 120 gram gula pasir, kalau suka manis bisa ditambah, 1/4 sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 850 ml santan. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama santannya ya, karena ini tadi baru keluar dari kulkas jadi dia menggumpal. Kemudian tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Lalu ini dimasak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk agar tidak gosong sampai mengental. Oke, setelah mengental seperti ini, kemudian tambahkan pisang kukus yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Kemudian kecilkan api dan ini dimasak lagi kurang lebih 3 menit ya. Selanjutnya matikan api kompor dan ini disisihkan dulu. Oke, selanjutnya kita siapkan loyangnya dulu. Dan ini untuk nangkanya saya jadikan topping di bawah ya teman-teman, karena nanti pas dibalikan jadi di atas bisa diratakan, lalu kita timpa dengan adonan kuenya ya. Kemudian bisa diratakan menggunakan spatula seperti ini, dan ini dibiarkan hingga benar-benar dingin ya teman-teman. Setelah kuenya benar-benar dingin, ini kuenya bisa dikeluarkan dari loyangnya ya. Masya Allah, alhamdulillah ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya kuenya ini siap untuk dipotong. Potong menjadi 2, lalu kita potong lagi seperti yang ada di video, atau bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Hasil kuenya lembut, rasanya enak. Ini cocok banget buat suguhan pas arisan ataupun bisa dijadikan isian snack box ya. Pasti semua pada suka karena memang beneran seenak itu dan cara buatnya juga semudah itu. Bisa dicoba di rumah ya teman-teman. Dan kue ini juga bisa disebut sebagai kue Nagasari loyang karena dari bahan pisang dan juga santan. Cuma bedanya ini dari tepung hungkui. Jadi apapun sebutan kue ini, yang penting rasanya itu loh enak banget. Pokoknya buruan deh dicoba di rumah ya. Dan langsung saja siapkan pisang. Di sini saya memakai pisang kepok untuk jenis pisangnya ini bisa diganti dengan jenis pisang lainnya ya. Kemudian pisangnya ini kita kupas dulu satu persatu hingga semua selesai. Oke, selanjutnya pisangnya ini dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Setelah selesai semua dipotong-potong, selanjutnya panaskan secukupnya margarin atau sekitar 2 sendok makan. Kemudian ini dimasak sambil dipenyet-penyet seperti ini ya teman-teman, agar pisangnya bisa hancur.
Setelah hancur seperti ini, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kental manis. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata sampai pisangnya ini matang merata ya, atau sampai pisangnya ini berubah warna kecoklatan seperti ini. Dan ini sudah cukup. Lalu matikan api kompornya, kemudian ini disisihkan dulu hingga agak dingin. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan kulit pangsit dan secukupnya air untuk lemnya. Dan untuk kulit pangsitnya ini digunting setiap pojoknya ya teman-teman, seperti ini keempat-empatnya. Lalu bisa dikasih air untuk lemnya setiap sisinya ya. Lakukan seperti yang ada di video. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita ulangi lagi, gunting keempat sisi dari kulit pangsitnya, kemudian dilem di setiap bagian yang digunting tadi ya, di dalam dan di luarnya seperti yang ada di video. Lakukan hingga semua selesai. Dan hasilnya seperti ini, seperti mangkuk. Kemudian isi dengan isian pisangnya tadi sampai penuh ya teman-teman, sambil ditekan-tekan sedikit agar isiannya ini padat ya, seperti ini. Dan lakukan hingga semua selesai. Oke, setelah semua selesai diisi, kemudian ini siap untuk digoreng. Dan panaskan secukupnya minyak. Goreng hingga kuning kecoklatan. Dan jangan lupa untuk dibalik ya teman-teman ya, agar matangnya merata di sisi atas dan sisi bawah. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini bisa diangkat ya. Kemudian ditiriskan dan goreng sisanya hingga semua selesai. Alhamdulillah, ini hasilnya setelah semua digoreng. Rasanya enak, manis, garing di luar dan lembut di dalam. Pokoknya buruan dicoba untuk cemilan bersama keluarga di rumah. Oh ya teman-teman, cemilan ini juga bisa jadi ide jualan. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal awal ya. Bisa dikemas menggunakan plastik mika seperti ini dan juga bisa dikasih topping di atasnya. Di sini saya kasih glaze coklat dan juga parutan keju untuk mempercantik dan akan lebih menarik. Pokoknya wajib banget untuk dicoba di rumah ya. Di sini kita buat fly-nya dulu. Siapkan panci, masukkan 4 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian ini diaduk dulu hingga tercampur rata. Oke, selanjutnya tambahkan 350 ml air sambil terus diaduk agar tidak ada bahan yang menggumpal ataupun mengerindil ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya tambahkan 2 saset kental manis. Untuk mereknya bisa sesuai selera ya. Lalu ini diaduk lagi hingga benar-benar tercampur rata.
Oke, selanjutnya flanya ini dimasak hingga meletup-letup dan mengental dengan menggunakan api paling kecil ya. Sambil terus diaduk agar tidak gosong di bawah. Kalau sudah mengental seperti ini sudah cukup. Selanjutnya matikan api kompor dan ini disisihkan dulu hingga dingin. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan 7-9 buah pisang. Untuk jenis pisangnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kupas semua pisangnya, kemudian ini saya bagi menjadi 3. Selanjutnya dibelah lagi menjadi 2 seperti ini. Untuk ukurannya ini bisa disesuaikan dengan kemasan yang akan digunakan nanti ya. Karena yang saya gunakan ukuran kecil, jadi pisangnya saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian siapkan teflon, masukkan 2 sendok makan margarin. Kemudian masukkan juga pisangnya tadi. Lalu ini dimasak hingga matang atau hingga berubah warna dan sedikit kecoklatan sambil terus diaduk seperti ini. Kalau sudah seperti ini bisa dimatikan api kompornya. Selanjutnya ini siap untuk dikemas. Untuk pengemasannya di sini saya memakai mika seperti ini. Masukkan 2 sendok makan flanya, kemudian bisa ditimpa dengan pisangnya tadi. Untuk topping di sini saya memakai kismis dan parutan keju. Di atasnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Seperti ini hasilnya teman-teman, dan ini cantik banget, rasanya juga enak. Bisa dititipkan di kantin-kantin sekolah ataupun buat isian snack box juga bisa ya. Atau sekedar buat cemilan bersama keluarga juga bisa. Ini bisa dijual 2 ribuan atau bisa disesuaikan dengan modal awalnya ya teman-teman. Langsung saja ke tahap pembuatannya. Siapkan 1 butir telur, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Ini opsional ya, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kemudian ini dikocok lepas sampai gulanya larut. Kemudian ini disisihkan dulu. Oke, selanjutnya siapkan pisang, kurang lebih 7 buah. Ini pisang yang sudah kematangan ya teman-teman, tapi dalamnya masih bagus. Untuk jenis pisangnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa memakai pisang raja, pisang kepok, atau jenis pisang yang lainnya. Kemudian kupas semua pisangnya ya. Kalau pisangnya sudah dikupas semua, selanjutnya kita kembali lagi ke adonan telurnya tadi ya. Celupkan 1 buah pisang, kemudian langsung dimasukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Goreng hingga kuning kecoklatan. Dengan menggunakan api sedang, jangan lupa dibalik agar matangnya merata ya teman-teman. Kalau sudah kuning kecoklatan, bisa diangkat dan disisihkan dulu. Lalu goreng sisanya hingga selesai. Selanjutnya ini pisangnya sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Oke, kemudian belah pisang, jangan sampai putus seperti yang ada di video. Dan pastikan pisangnya ini dalam keadaan yang sudah benar-benar dingin ya. Selanjutnya ini bisa di rolling secara perlahan, jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Karena ini pisangnya akan mudah pecah atau mudah putus. Dan ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya tambahkan secukupnya parutan keju. Untuk isiannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk banyak sedikitnya. Kemudian ini bisa digulung dan ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai.
Dan ini hasilnya. Kemudian di atasnya ini bisa dikasih topping glaze coklat atau glaze rasa lainnya juga bisa, atau juga tidak dikasih topping juga nggak apa-apa ya. Untuk topping ini opsional saja. Dan untuk isiannya ini, kalau kalian tidak suka keju bisa diganti dengan cheese ataupun isian lainnya ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Dan ini beneran enak banget, cocok banget buat cemilan bersama keluarga ataupun buat ide jualan juga bisa ya. Dan cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.